juga, saya kira doang gitu kan. Ngeliat Lele juga kebalik. Kebetulan kalau madepnya ke jendela persis dia yang dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Herman di obrolan malam. Kali ini gua kedatangan tamu dari salah satu channel Ojol Project, nama channelnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Kali ini dia akan bercerita tentang kisah-kisah yang ada di jalan atau selama dia ngojol. Akan bertanya-tanya tentang selama dia ngojol. Oke, dengan siapa? Lu kan terkenal. Ya, nyebutin. Lu nyebutin di sini. Kenalin lah dari lu baru. Oh, kenalin dulu. Iya. Udah. Oke, teman gue yang bernama Muhammad Jaki. Apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Lumayan lama. Sekarang masih ngojol nih? Masih bang. Kebetulan masih ngojol. Sampai sekarang lah masih lah. Ini juga baru pulang kan, dapat kabar kan. Buat jadwal juga lumayan kan. Waktunya baru sempat sekarang. Kali ini mau cerita tentang apa nih? Masa pengalaman ojolnya nih. Kalau selama saya ojol ini kebetulan kan saya belum terlalu lama ya, baru 3 tahun jalan lah. Cuman pengalamannya sih ya banyak kalau untuk diceritain. Cuman yang bagian-bagian yang sangat berkesan aja paling nanti saya ceritainnya ya. Boleh. Jadi selama ngojol udah berapa tahun nih? Maaf sebelumnya, pertanyaan Anda diputar lagi. Tadi saya bilang kan kurang lebih 3 tahun setengah. Oh, kurang lebih 3 tahun setengah. Namanya kayak daripada saya. Nah, untuk pengalaman pertama yang mungkin saya akan ceritain tuh di sini ada loh dari customer itu yang bisa dibilang rewel bawel ada, bahkan yang jadi langganan saya pun juga ada. Lalu kopi seruput lagi lah. Minum. Masih panas. Disediain emang buat minum. Yang kisah dukanya dulu nih, yang rada seru nih di ojol kan banyak tuh cerita-cerita tentang beginilah begitu di masa ojolan. Ya paling sedihnya itu pada saat musim pada saat di mana penyakit virus corona itu muncul tuh ya kan. PSBB pertama oke. PSBB kedua oke, masih lumayan. Itu kan tantangan terberat juga buat ojol ya. Karena di ojol itu kita keluar untuk bahasanya melayani customer juga kan di luar, karena yang lain pada di rumah. Nah, dukanya itu pada saat PPKM ya, pas mulai PPKM itu benar-benar pahit. Secara kan bahasanya nyari duit untuk 100.000 aja itu harus sampai tengah malam. Hampir tengah malam Bedanya. Nah, itu dukanya tuh pahit, benar-benar pahit bagi saya. Bahkan sehari pun dapat 20.000 pernah. Jadi ya terkadang kan banyak yang menilai, oh jadi ojol mah enak duitnya. Enggak juga. Banyak kok, sebagian dari kita juga ada yang akunnya bermasalah atau sakit itu bahasanya. Nah, bagian yang serunya gini paling, dimana saya mengantar customer itu di suatu wilayah. Customer ini tuh agak nakal. gimana tuh nakalnya? Oh, nakalnya gini. Saya gimana ya, bukannya munah ya. Secara kita lebih berhati-hati lagi dalam modus-modus yang bisa dibilang penipuan, hipnotis segala macam kan, khawatir dengan segala itu. Pada saat itu saya jemput di apartemen. Iya. Pas dijemput kebetulan memang namanya kan perempuan ya. Iya. Emang begitu sampainya di apartemen dia ada di lobi udah siap. Nah, selama di perjalanan ini itu ada yang berbeda.
Nah pada saat di jalan awalnya tangan dia tuh biasa gini megang pinggang. Megang pinggang. Lama-lama pas di perjalanan kok makin maju tangannya dia seolah meluk. Nah, yang bagian serunya ada sesuatu yang menonjol di belakang saya. Itu customer cewek cowok tuh? Oh iya, saya belum sebutin ya customer ya. Iya. Terbanci lagi disangkanya. Enggak, benar-benar perempuan ting-ting, benar Perempuan. kayaknya dia semacam pekerjaan dia seperti itu kali ya. Makanya jemputnya di apartemen juga kayak gitu. Lama-lama tuh pegang gitu. Saya sih bukannya nggak mau nolak, saya risihnya apa? Ini yang belakang nonjol. Iya nonjol. Saya nggak mau nyebutin nonjolnya apa itu, tapi kan mungkin paham untuk situasi yang seperti itu. Akhirnya lama-lama makin benar-benar meluk begini. Saya mau komen, Mbak jangan dipeluk Mbak, nggak enak gini-gini. Cuma kan khawatir konsumennya ini customer ini takutnya memberi bintang yang buruk buat saya. Akhirnya saya diemin aja. Itu lama kelamaan makin jadinya apa? Tangan yang tadi begini mulai turun. Mulai turun. Beneran ini serius mulai turun. Karena saya nggak bisa nyebutin namanya, saya masih ingat namanya tapi nggak bisa nyebutin juga sama apartemennya nggak bisa saya sebutinnya. Pokoknya di wilayah Jakarta tentunya. Akhirnya saya diemin aja tuh. Cuma saya agak maju gini. Karena yang bagi saya di situ yang belakang. Masalah dia bawa perabot agak gede perabotannya. Masalahnya perabotannya agak gede. Saya maju. Sesampainya saya udah mau mendekati, kan kebetulan handphone ini ada di di motor ya. Wah titiknya udah deket nih. Akhirnya saya pas lagi mau nyampe, itu customernya begini. Ngasih kode. Itu kode gitu ya. Kode. Saya khawatirnya nantinya ini bakalan yang enggak nih. Makanya sebelum sampai titik saya ngomong. Kebetulan pada saat sampai titik itu lokasi titiknya itu masuk gang. Saya kata aja, Mbak, ini sampai sini aja. Titiknya di sini ya Mbak ya? Dia jawabnya agak sini. Iya Mas, udah sini aja nggak apa-apa. Udah gitu. Pergi dadianya. Saya lulus dada, istighfar. Takutnya yang namanya kayak gitu namanya laki bukannya munah, hilaf takutnya hilaf. Dan khawatir juga itu modus penipuan atau sebagai lainnya dengan cara seperti itu. Ini selama ngojol pernah gak dapat penumpang yang berniat buat nipu apa buat niat jahat gitu? Ini kan yang tadi niatnya buat yang enggak nih. Nah, yang buat yang nipunya, yang jahatnya pernah nggak? Kalau itu sih alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi untuk orderan fiktifnya ada yang kayak gitu. Kalau yang nipu sih bukan nipu sih, modelnya dia seperti jatuhnya ngerjain driver. Kayak contoh si customernya ini mesen malam-malam tidur. Entah dia tidur atau gimana, pokoknya dia mesen makanan ini orderan fiktif. Udah makanannya makanan khas Jepang, itu ikan tuna mentah. Nama masakannya apa? Tausia. Tausia. Jadi sebutin, nggak di endorse. Gak apa-apa. Itu salah satu orderan, nggak apa-apa. Ya jadi di situ ya paling caranya banyaknya seperti itu, orderan fiktif atau nggak jelas. Terus juga kalau untuk nipu sih nggak ada, alhamdulillah, jangan sampai yang kena kayak gitu. Cuman ada aja yang oknum nakal. Contoh misalnya saya dapat orderan bag, begitu saya sampai lokasi di cancel. Begitu saya udah nyampe lokasi udah nunggu 10 menit ada yang cancel. Bahkan saya pernah jemput di tempat kuliah, biar tahu dah, biar orangnya juga kalau misalnya nonton biar kesel sama saya nggak apa-apa dah. Di Unsada nih, di mana namanya, Duren Sawit. Bojong kali ya, intinya masih kecamatan Duren Sawit, kecamatan ya di deket BKT dah tuh, tahu dah BKT ya. Iya itu masih Bojong.
jatuhnya. Tapi Duren Sawit kecamatannya. Bojong. Bojong-bojong depan Taman Buara, Buaran. Jadi saya disuruh masuk nih ke fakultas ini. Terjemput situ Mas ya, iya. Saya sampai ke security, saya ngomong sama security ditahan. Tapi saya bilang saya disuruh ke dalam Pak. Kalau saya nggak suruh ke dalam, saya nggak akan masuk. Akhirnya dikasih tuh, diarahin. Pas sampainya di sana, saya ada nunggu 15 menit. Tunggu kagak muncul-muncul, di chat nggak dibalas, di read doang gua. Akhirnya saya langsung bingung, wah ini jangan-jangan ngerjain nih orang kan. Saya udah nunggu lama, saya keluar dengan kesel loh. Kesel sih rasanya, pengen banding aja motor orang gitu. Jadi akhirnya saya cancel di situ. Itu jatuhnya sih ngerjain lah kebanyakan. Kalau untuk nipu modus kayak contoh dia mau hipnotis atau mau ngambil motor saya sih alhamdulillah nggak ada, karena motor saya juga motor murah, ini nggak bakal ngambil. Ntar dulu itu panas, tiup dulu yuk. Udah adem. Udah adem ya. Ini selama dapat orderan nih, pernah gak dapat customer pas udah diambil orderannya itu ngeselin customernya, bikin emosi gitu kan? Sering tuh banyak yang ngeluh kayak gitu, kayak di TikTok, di sosial media yang lain, kayak di Facebook itu ada aja yang ngeluh tuh. Kalau untuk itu sih ada, cuman kita sebagai penjual jasa, taruhlah kita sebagai taruhlah kerja menjual jasa ya, walaupun dia seperti itu, kita dengan layanin dengan baik juga tentunya. Ada yang seperti itu, cuman kan kita tetap gimana caranya biar kata dia seperti itu, kita jangan kayak gitu. Ada yang bahkan ditinggal tidur, ada yang salah titik nggak tahu diri, ada jadi salah alamat nggak tahu diri, ada. Jadi tetap kita walaupun seperti itu ada ya ucapan terima kasih. Maksudnya kita nggak perlu dia yang ngucapin terima kasih, kita cukup kita aja yang ngomong terima kasih juga nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kita nggak seperti itu, namanya kita udah dikasih rezeki ya, bahasanya dikasih orderan itu kan sebuah pekerjaan. Iya. Nah kalau kita kayak gitu kan jatuhnya nggak ikhlas ngantarnya dong. Iya sih. Khawatirnya nanti orderan saya agak kurang nih kayaknya kalau kayak gitu. Itu sih ada nih kayak gitu. Pernah gak tuh customer kayak gitu dimarah-marahin? Sebelumnya sih ada yang seperti itu, cuman itu benar-benar tingkat dewa. Dia dalam arti benar-benar salahnya luar biasa, karena khawatirnya kalau kita nggak tegur, bukan dimarahin sih, teguran keras ya, bahasanya teguran dengan keras, dengan bahasa sopan. Itu ada karena dia beralasan, oh mas, maaf mas, saya biasa juga mesen udah nyampe, bahasanya nyampe kok gini ya. Cuman tetap kita jelasin dalam cara pada saat orderan masuk kan kita kasih chatan ya, semacam konfirmasi apakah udah sesuai. Nah dia bilang sesuai, tiba-tiba begitu pengantaran salah. Udah gitu yang mesen bocah, perempuan lagi. Ya udah, dengan kata paling kita gini aja, Mbak, lain kali kalau mau mesen tolong dicek kembali untuk pengantarannya, jangan sampai nanti Mbak dimarah-marahin sama driver lain. Ini untung masih dapet di driver saya, kalau sama yang lain bisa keras Mbak, tegurannya nggak kayak saya gitu. Paling ada. Selama ngojol ya, pernah nggak nih dapat orderan misteri nih yang sering banget orang-orang dapat, apa orderan toto nyampe ke kuburan, apa ke rumah kosong kayak gitu? Oh, misteri seperti itu ya. Sebenarnya alhamdulillah sih nggak ada, cuman pernah saya berpikir seperti itu. Karena ada pemesanan GrabFood, mesan itu titiknya di kuburan. Pas banget
jam habis maghrib. Maghrib. Begitu begitu saya chat nggak dibalas. Nggak dibalas. Cuman saya pikiran positif aja. Cuman saya khawatirnya gini, banyak kan cerita dari teman sendiri atau itu ada yang kayak gitu. Cuman saya coba aja antarin, kayak tahu cash lagi, cash ya. Ada saya anterin, saya telepon, saya chat nggak dibalas, biarin dah. Pas begitu sampai saya telepon, alhamdulillahnya jawab. Nggak taunya emang rumahnya di pinggir kuburan. Berarti bukan di kuburan ya? Bukan di kuburan. Jadi kuburan. titiknya di tengah kuburan. Pas begitu telepon saya tanya, dia ngarahin langsung, rumahnya deket pinggiran kuburan, mungkin nggak dapat mapnya. Alhamdulillahnya beneran orang. Bukan setan ya? Iya, kalau setan mah makanya saya tinggal situ. Ntar paling dia bayar pakai daun tiba-tiba. Bang Jaki masih ada yang mau diceritain nih? Nah, untuk misteri ya, kan tadi sempat nanya pernah nggak nemuin misteri-misteri yang kayak misalnya bersangkut pautkan dengan makhluk astral gitu ya. Itu saya punya pengalaman, semacam rumah itu angker. Nah, bukan angker lah, bisa dibilang penghuninya banyak yang gaib-gaibnya. Cuman itu masih diingat saya tuh udah lama ya. Kalau untuk 7 tahun atau 8 tahun kesini alhamdulillah nggak nemuin sosoknya. Jangan sampai tapi ada niatan buat nemuin setan? nggak pengen. Nggak pengen ya. Itu konten yang model project aja, itu cuman biar yang penasaran biar tahu aja seperti itu makhluk-makhluknya ya. Tapi kalau untuk saya sih nggak mau lihat. Itu ada ingatan saya waktu dulu kecil, agak-agak ingat banget, jatuhnya benar-benar ingat. Bagi saya itu bukan sebuah mimpi ataupun halusinasi. Karena posisi saya kecil itu saya masih ingat keadaan tidur, haus, mau bangun. Kebetulan tidur di ranjang nih. Saya dulu tinggal di Pondok Ungu tahun 2000, sekitar 2001 apa 2002. 2001 mas sekarang? 2001, ini 2021. Oh, 2021 sekarang ya? Lagi. Ya, jadi di situ saya lihat sesosok perempuan menghadap ke, taruhlah saya menghadap ke depan nih, tapi dia membelakangi saya. Cuma di belakang saya itu cahaya terang buat putih, bener-bener kalau ibarat kata background man putih, tapi mancarin cahaya kayak lampu neon gitulah ya? Iya, cuma nggak bisa dilihat, cuma cahaya putih gitu. Dia madep sana, rambut panjang sampai ranjang. Oh, ranjang. Dia posisi duduk di ranjang kasur orang tua saya. Waktu itu saya tidur masih ngatu ya, namanya bocah. Oh, udah gitu keadaan rumah itu rumah BTN. Depannya ponseri. Terus udah gitu, setelah itu bukan itu doang yang saya temuin. Saya juga pernah terbangun. Itu bukan mimpi, karena saya benar-benar rasa ketakutannya beda. Seakan-akan tuh saya pingsan. Jadi begitu saya bangun, itu banyak, kalau bahasanya kayak mau apa, boneka caki. Cuma bedanya tuh bonekanya tuh mirip-mirip badut semua. Wah, itu jalan di kasur nyamperin saya, merinding. Kalau gitu kecil tuh paling takut saya, nggak tahu kenapa. Itu semacam boneka jalan hidup, bonekanya itu nyamperin. Akhirnya saya teriak. Dia namanya orang bocah takut begitu, gimana sih rasanya? Udah nggak kuat buat teriak juga. Ya gagap-gagap, kalau yang kayak di film-film tau kan tuh yang ada gitu-gitu. Itu ternyata bener loh, karena saya yang ngalamin. Jadi mau teriak nggak bisa ngomong, ya itu benar ternyata yang saya alami seperti itu. Akhirnya saya sadar bangun pagi, terus saya apa itu mimpi, tapi begitu dekat saya pingsan, ngerasa langsung menutup mata, tiba-tiba bangun pagi. Nah itu kan jatuhnya bagi saya kayak seakan-akan nih pingsan. Kalau mimpi begitu saya udah ketakutan, jadi pasti saya bangun dari mimpi dong, bangun dari tidur. Hingga tiba-tiba saya bangun pagi. Jadi yang bikin saya dibilang nyata gini, dia ngampirin saya
saya digerumulin. Pada saat saya ketakutan seperti itu, kenapa saya nggak sadar bangun? Coba ente lagi tidur, mimpi buruk, baunya bangun apa pas tiba-tiba pagi? Bangun. Nggak bangun, pasti mimpi buruk bangun. Kalau gua sih pribadi kalau udah mimpi buruk kagak bakalan bisa tidur lagi. Malah nunggu sampai subuh. Takut dilanjutin. Takut lanjut lagi. Ya, saya kayak gitu juga sama. Tiba-tiba bangun pagi. Akhirnya saya pikir itu sampai tahun 2015. Saya pikir itu hanya sebuah mimpi. Saya itu kan 3 bersaudara di keluarga ya. Waktu itu saya baru punya adik 1 perempuan. Ternyata adik saya pun juga sama. Samanya kalau dia bukan itu, jadi dia sempat terbangun, dia melirik di jendela, ada sosok perempuan di ponsel itu dalam posisi kebalik, kepala di bawah. Akhirnya saya kan sontak dong, cerita saya juga jadi ingat. Saya ngomong, berarti jadi ngeliat juga, saya kira doang gitu kan, ngeliat dia juga kebalik. Kebetulan kalau madepnya ke jendela persis dia yang dilihat. Pas dia lihat makhluknya ngeliat juga dia. Iya, kebalik, rambutnya menyentuh tanah kalau kata dia. Gue jadi merinding. Jadi kebayang langsung sama makhluk ini. Cuman kata dia wajahnya ketutup bayang-bayang, namanya remang-remang juga sih. Kebetulan kan yang saya tempatin lampu depannya itu nggak begitu terang. Sampai akhirnya saya langsung berpikir, oh berarti yang saya tempatin itu rumahnya emang ada. Kebetulan sebelahnya itu warteg. Ya saya nggak tahu gimana ceritanya, intinya pasti kayaknya itu rumah ada sesuatu yang ganjil lah. Cuman dia berani memunculkan ke saya karena saya dulu masih kecil bahasanya. Mungkin kalau saya dewasa dia nggak akan berani. Maksudnya nggak bakal munculin gitu. Itu sih mistisnya yang saya lihat di sini ya, seperti itu yang saya punya pengalaman bener-bener melihat. Tapi sisanya hanya suara apalah, cuma itu doang. Gangguan kecil doang ya. Iya, gangguan kecil, gesek-gesekan kecil. Terus kalau untuk sekarang sih alhamdulillah jangan sampai, nggak kepengen. Karena nggak ini banget masalahnya. Ini nih kopi lu nih. Salah. Lu cerita ini asbak. Oh ya. Jadi nyedain asbak kayak cangkir. Dilanjut lagi. Jadi pengalaman Anda gimana selama jadi ojol? Nanya balik. Oh salah, hostnya Anda ya? Saya lupa. Lanjut lagi Pak. Gua host. Iya, hostnya. Iya, habis nggak langsung tanya lagi. Jadi gue stuck. Oke, lanjut dari kembali ke ojol lagi. Selama ngojol senangnya di mana nih? Senangnya ya bebas waktunya. Bebas waktu. Terus ya kerja di lapangan nggak ada yang ngatur, kita yang ngatur sendiri. Kalau ingin banyak uang ya harus kita atur sebaik mungkin waktunya. Itu aja yang enaknya. Coba kalau kerja di PT atau di mana kan waktunya itu udah ditentukan. Iya. Tapi kan pasti uangnya. Kalau ini kan kalau kita malas ya uangnya juga nggak akan pasti. Itu yang bikin senangnya saya. Bahkan berpikir untuk kerja ngikut orang aja mau mikir-mikir dulu. Cuman kalau misal keadaannya seperti ini mungkin saya akan bertindak kerja ngikut orang jadi kuli lagi doang. Ini kan habis PPKM nih. Kemarin kan PPKM lumayan lah buat orderan ya. Gue juga ngerasain ya. Emang Bapak ojol juga? Lah, gue bukan ojol. Gojek. Oh, Gojek. Sama Shopee nyampur. Nggak apa-apa lah. Ya kalau gue ngerasain juga nih orderan dari PPKM tuh lumayan tuh. Orderan banyak lumayan ya. Anda kan tahu tuh PPKM lumayan. Anda kenapa nanya saya? Anda Anda ceritain aja sendiri. Aduh, Oh beda-beda. gue mau nanya. Beda-beda ya. Gue mau nanya ke lu nih. Ini kan habis PPKM pertama, PPKM kedua. Nah, pas PPKM ketiga itu kan orderan udah mulai jelek ya.
udah mulai kagak diantar tuh, teradan terkagak. Kalau dari semacam yang saya lihat ekonomi saat ini ya, maksudnya pada saat itu orderan udah mulai nggak jelas ya, bahasanya nggak jelas nih, benar-benar lebih pahit daripada PPKM yang sebelumnya. Jadi ini kita harus membaca keadaan juga. Kayaknya kan pada saat itu udah mulai yang namanya tatap muka. Tatap muka sekolah ini segala macam. Tentunya ada sebagian besar keluarga itu yang biasa jajan di luar online, akhirnya ditahan dulu buat biaya yang lainnya. Nah, cuman insya Allah nih ke depannya kalau udah berjalan kayak gini sih, saya yakin sih akan normal lagi. Jadi pas mulai PPKM udah mulai hilang tuh, yang jalannya ditutup di sekat tuh terakhir kali tuh. Iya. Nah itu yang saya lihat kayak gitu. Kan udah ada yang mulai tatap muka. Udah. Cuman sebagian masih jalannya masih ada yang di portal. Nah, tapi alhamdulillah sini sekarang sih udah mendingan. Udah mendingan, nggak kayak kemarin banget, portalnya lebih parah. Jadi sebagian ada yang buka. Ya, Jadi semprot-semprot. Tahu tuh. Itu dia tahu tuh kalau yang lewat disemprot tuh belum mandi. Nah pas dari itu masih ada gak nih dari customer tuh, kan yang kadang gue juga ngerasain pas nyampe rumah customer, mas makanannya taruh pagar aja. Terus ada juga yang nyamperin ngambilnya begini, ada nggak? Banyak banget tuh. Suka sedih saya melihatnya. Sedihnya gini loh, boleh kita takut, boleh kita mencegah atau sebagai lainnya, tapi jangan seperti itu harusnya. Tapi bagaimana lagi keadaannya dari customernya itu khawatir kayak gitu. Bahkan ada, mas tolong taruh pagar, dia yang nungguin sini, ntar kita jalan baru nyamperin. Nah kadang-kadang tapi sih udah SOP Grab juga seperti itu, jangan sampai bersentuhan ataupun kontraksi kontraksi dah. Ya taruhlah jangan sampai kena kontak tubuh. Jangan bersentuhan. Kayak itu banyak. Iya, gue juga sering banget begitu. Itu sih nggak pernah nanya ke gua. Bukan konten. Iya. Oke. Terima kasih dari Bang Jaki atas ceritanya. Gue tutup aja cerita dari kisah pengalaman ojol ini. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Amin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di subscribe. Jika nggak suka, silahkan ditonton aja. Dan kalau nggak suka, jangan ditonton aja lah. Skip aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. tonton lah biar nambahin. Yaudah. Dan jangan lupa iklannya jangan skip ya. Oke. Salam dari gua Herman dan Jaki Ojol Project. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Like, comment, share. Jangan lupa subscribe juga Ojol Project. Nanti gua taruh linknya di bawah deskripsi. Dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.